Selamat pagi Ibu Medawati Sitorus. Terima kasih sudah datang ke kantor kami, PT Pancarona Amerta Strategi. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Baktiar Warlian, saya lulusan Universitas Bung Karno Elektro, dan pengalaman kerja saya staff dealing ya, dari tahun 2011 ke 14 dan 2024, dan sekarang aktif di PT Pancarona. Baik, di kantor kita ini Bu, sistem keamanannya sudah lengkap ya Bu. Di sini disediakan jalur evakuasi di sebelah kanan, sebelah lift, dan ada juga titik kumpul di bawah ya Bu, sekitar 10 meteran. Ada titik kumpulnya apabila terjadi sesuatu, amit-amit ya Bu. Kita tidak berharap akan terjadi sesuatu, dan di sudut-sudut, ada beberapa sudut di kantor kita juga disediakan APAR. Baik Ibu, sebelum saya mempresentasikan apa yang akan saya nasihatkan kepada Ibu, kita harus menandatangani dulu Bu sejumlah dokumen ya, pemberian jasa nasihat saya kepada Ibu, dan dokumen resiko-resiko, dan juga dokumen perusahaan kami ya Bu. Nanti kita tandatangani bersama. Baik, saya rasa Ibu sudah paham Ibu adanya resiko, adanya peluang dalam perdagangan berjangka Ibu, karena seperti saya profiling tadi, Ibu sudah ada pengalaman di perdagangan berjangka selama 1 tahun. Jadi saya rasa Ibu sudah tahu lah ya, gimana resikonya, karena Ibu seperti Ibu tahu sendiri, perdagangan berjangka itu fluktuatif harganya cukup lumayan tinggi ya Bu, yang bisa memberikan keuntungan apabila analisisnya tepat, dan juga bisa memberikan kerugian kepada kita. Dan itu harus kita ingat ya Bu. Tapi karena di sini tujuan Ibu trading, bukan hanya sekedar untuk mendapat keuntungan yang besar ya Bu, karena saya lihat Ibu juga ada menginvestasikan dana Ibu di tempat-tempat lain, seperti Ibu cerita tadi kepada saya ya Bu. Jadi kita akan coba meminimalkan risiko dan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar ya. Nah, seperti tadi saya bilang ya Bu, di sini adalah peluang risiko dan pengelolaan risk manajemennya. Dan di sini yang saya akan arahkan Ibu trading di emas. Kenapa saya arahkan Ibu trading ke emas? Karena kita bisa lihat Ibu, ini aset safe haven, dan dia likuiditas tinggi dan harga cukup fluktuatif. Karena dalam perdagangan berjangka itu, harga yang fluktuatif itu bisa menghasilkan Ibu. Karena kalau harganya fluktuatifnya hanya sedikit-sedikit, tentunya tidak akan bisa menghasilkan atau kita tidak mempunyai peluang besar untuk mendapatkan keuntungan. Karena dengan fluktuasi yang tinggi, kita bisa mendapatkan peluang. Karena di dalam perdagangan berjangka ini kan kita bisa mengambil 2 arah ya Bu. Kita ambil posisi sell, kita bisa profit. Ambil posisi buy pun kita bisa profit. Beda kalau kita beli barang langsung ya. Kita hanya beli dan kita jual, tunggu harga naik baru kita bisa jual. Hanya jual saja untuk mendapatkan keuntungan. Beda dengan perdagangan berjangka begini ya Bu, futures. Saya rasa Ibu sudah paham karena Ibu sudah punya pengetahuan selama 1 tahun Ibu, atau Ibu sudah trading ya selama 1 tahun di perdagangan berjangka. Baik, di sini RPT-nya Ibu, rencana pengelolaan transaksinya udah pasti ya, kita mendapatkan keuntungan. Tapi sini Ibu jangka menengah dan panjang, target keuntungannya 10-20%, dan maksimal kerugian kita usahakan 10% ya Bu, maksimumnya. Dan apabila kita sudah profit, usahakan Bu disediakan spare ya dari profitnya ya. Contoh kalau kita untung 10%, usahakan 5%-nya kita WD, karena itu sebagai modal kita juga Bu untuk trading. Karena kan saat kita buka posisi itu pasti ada komisi yang harus dibayarkan, ada selain
kerugian harga itu ada juga biaya yang harus kita bayarkan. Jadi usahakan kalau kita untung 20%, 10% kita ambil atau kita WD. Jadi 10% contoh pada saat kita buka harga itu pasti udah minus ya Bu, sekitar 1% atau 2% dari pada saat kita membuka posisi. Dan kalau ada terjadi kerugian, kita masih bisa bertahan di 10%. Nah nanti kita berharap karena terjadi koreksi supaya 10% ini tidak habis. Kita berharap seperti itu ya Bu ya. Dan untuk mengambil keputusan kita menggunakan fundamental dan teknikal ya Bu. Nah, untuk fundamentalnya kita memantau harga itu lewat news ya Bu. Di sini saya menggunakan investing.com yang saya sarankan kepada Ibu, karena itu sudah cukup lah Ibu. Karena semua berita-berita tentang ekonomi, tentang perdagangan berjangka hampir ada semua di situ Ibu. Saya tidak bilang dia paling lengkap, tapi acuan saya biasanya selalu di investing.com. Bukannya promosi bukan Ibu. Oke. Di sini ya, rilis baik itu CPI maupun berita lainnya yang biasa mempengaruhi emas. Teknikalnya kita menggunakan indikator RSI dan EMA moving average dan candlestick. Kenapa saya menggunakan indikator RSI? Karena indikator RSI ini tidak terlalu rumit dan moving average juga tidak terlalu rumit, tapi akurasinya ya tidak sampai 100%, tapi sangat membantu sekali Bu untuk mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan entry atau exitnya ya Bu ya. Jadi sangat mempengaruhi sedikit. Soalnya Ibu, karakter trading Ibu kan seperti saya lihat sebelum-sebelumnya kan Ibu sudah trading juga kan, itu tidak terlalu neko-neko atau tidak terlalu ambil seret-seret gitu ya, tidak terlalu mau ambil untung yang besar gitu ya, tidak terlalu cepat juga untung harus cepat, tidak ya Bu ya. Makanya saya menggunakan RSI dan moving average dan juga candlestick. Sudah pasti candlestick ya Bu, karena kita trading memakai candlestick. Nah ini contoh dari rilis newsnya Bu. Di sini ada commodity future news. Di sini newsnya. Ini saya sengaja screenshot. Nah saya tidak bisa buka semuanya. Ini saya satu-satu taruh di sini. Ini yang akan mempengaruhi ya Bu, harga-harga yang akan mempengaruhi. Dan di sini kalender, di sini saya ada kalender. Di anakedivinasi.com ini seperti ini Bu. Saya ada kalender yang akan sangat mempengaruhi harga emas. Karena di sini ada tanda. Dan ini sudah saya lihat, saya amati mungkin beberapa tahun. Apabila di sini tandanya Bu ya, saya bilang tandanya aja biar supaya mudah diingat. Bintang 3 di sini contohnya high volatility expected ya Bu. Di sini high volatility expected. Jadi harga volatility yang tinggi yang diharapkan. Jadi pada saat nanti sini ada filter, kita akan pilih 3 bintang dan usahakan negaranya di USA saja country-nya, karena yang berita-berita yang di Amerika itu sangat mempengaruhi banget harga emas gitu. Jadi nanti pada saat kita filter semua nanti muncul seperti ini dan tanggal berapa dia dalam minggu ini harga ini bakal terjadi begini Bu. Contoh saya kasih contoh mungkin di sini ya Bu. Nah ini contoh di sini harga belum terjadi ya Bu. Jadi pas di sini rilis contoh CPI di jam 7:30 malam ya. Nah nanti di sini itu harga bakal begini Bu. Jadi nanti kita akan usahakan di sini pasang pending order buy, take profit di sini. Jadi pada saat mudah-mudahan menyentuh dan pada saat dia naik kita pending order kena dan take profit kena. Begitu pula dalam posisi sell. Terus apa? Pasang pending order di sini pasti nanti harga bakal bergerak begini Bu. Ya kita harapkan dapat menyentuh apa yang kita pasang ya Bu di MT4 nya. Dan ini MA50 dan ini pola candle sejajar ya Bu. Nah di sini dia RSI nya sudah oversell, harga sudah jenuh dan ini kemungkinan akan besar akan naik. Nah di sini juga
ada Morningstar-nya, bantuannya juga kita bisa melihat. Di sini juga dia sudah mulai akan menaik jadi. Nah, ini teknikal kita. Nah, kita lihat ini. Di sini dia udah harga sudah di angka 70 di overbought. Nah, dia di sini siap-siap untuk turun. Walaupun turunnya dia tidak langsung ini ya Bu, dia masih oke. Dan ya memang seperti saya bilang tadi, technical, analisa teknikal maupun fundamental itu tidak menjamin 100%. Oke, di sini rencana transaksi atau plan tradingnya ya Bu. Di sini Ibu akan menginvestasikan 100.000 US dollar. Di sini maksimum lot ini dalam waktu 1 bulan. Jadi kita akan rencana transaksinya satu hari itu kita akan 10 lot ya Bu, supaya transaksi, karena kan Ibu tidak ya seperti saya bilang tadi, Ibu trading pengen untung besar atau pengen cepat gitu ya Bu ya. Dan di sini profit satu loss itu 100 US dollar dan lossnya 50 dolar. Oke, ini fee transaksinya sekitar 2 dolar ya Bu. Maaf, sekitar 2 dolar ya Bu. Oke, di sini akurasi analisanya ya Bu ya. Ini perkiraan transaksi ini per bulan ya Bu. Jadi apabila Ibu profit 20.000 atau dan tidak ada mengalami kekalahan atau tidak ada mengalami kerugian, ya Ibu mendapatkan 9,6% atau 19.600 US dollar. Jadi walaupun nanti Ibu di 50% saja, Ibu lihat ya, profit 10.000 dan loss ya 5.000, Ibu mendapatkan sekitar 4.600 US dollar. Dan di sini 4,6%. Dan apabila pun Ibu tidak pernah profit sama sekali, atau nanti kita kasih saran sama Ibu dan Ibu tidak ada profitnya, loss, kita usahakan menjadi angka 10,4% seperti rencana trading kita tadi ya. Ada transaksi juga yang tadi yang sudah kita rencanakan dan sudah kita berikan kepada Ibu. Kita buatkan maksimum kerugian itu di 10,4%. Dan selanjutnya Ibu dah. Nah, ini nanti dokumen-dokumen laporan-laporan yang akan saya buatkan tentang trading Ibu. Nah, nanti juga saya akan memberikan update-update terkini, baik itu news, baik itu signal kepada Ibu lewat WhatsApp ya. Nanti kita akan bikin WhatsApp, kita akan terus berhubungan Bu. Dan saya akan usahakan 1 bulan itu sekali kita akan bertemu, kita akan mengadakan sesi pertemuan, entah itu sesi edukasi kepada Ibu ataupun keluhan-keluhan yang ingin Ibu tanyakan kepada kami. Karena bagaimanapun juga kami memberikan aset kepada Ibu, ingin meyakinkan Ibu, tapi pasti ada kekurangannya juga. Pasti akan ada kekurangannya juga, dan Ibu bisa menyampaikan kepada saya nanti. Oke, dan juga akan saya usahakan setiap bulannya saya akan mengadakan webinar kepada Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin nanti Ibu bisa bertanya kepada saya. Saya berharap apabila Ibu bergabung dengan perusahaan kami, Ibu bisa mendapatkan peluang, keuntungan, dan resiko yang sama di perusahaan kami. Terima kasih Ibu.